Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, yang ingin konsultasi langsung di Dokter Kito bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Sekali lagi 0851 7676 4648, atau bisa juga komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, tema kita hari ini membahas mengenai diare, yang mana diare ini adalah gangguan pencernaan yang seringkali mengganggu, bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman, apalagi ditambah harus bolak-balik kamar mandi, lumayan menguras tenaga juga. Tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Wenti dan juga Dr. Lisda. Kita sapa dulu. Ada Dr. Lisda. Halo dokter. Apa kabar? Biasa baik ya. Sehat ya? Sehat. Sudah siap memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah? Siap. Oke, selanjutnya kita juga kedatangan wajah baru nih. Ada Dr. Wenti Aryabeni. Halo dokter. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dokter dinas di mana nih supaya pemirsa di rumah bisa tahu kalau mau konsultasi? Iya. Saya dinas di Puskesmas Lingkar Barat, Kota Bengkulu. Nah, pemirsa yang ingin konsultasi bisa langsung datang ya, ketemu sama Dokter Wenti. Oke, hari ini kita membahas mengenai diare ya, yang presentasi langsung. Aku yang pertama, nanti Dokter Wenti. Oke, Dokter Lisda nih sebelum masuk ke materi, Helle juga sempat baca-baca juga katanya kalau diare ini bukan termasuk Oke, dokter, saya juga sempat baca-baca kalau misalkan diare ini tidak termasuk ke penyakit, tapi gejala. Itu gimana dokter? Oke, jadi topik kita hari ini tentang diare. Nah, diare ini sebenarnya salah satu penyakit yang banyak kita jumpai ya dok ya. Di fasilitas kesehatan pertama itu ada banyak sebenarnya kasusnya. Dan kebanyakan memang biasanya pada anak ataupun balita ya dok ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga pada orang dewasa. Nah, diare ini sendiri benar sebenarnya dia merupakan salah satu gejala. Artinya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau mungkin harus dilakukan pemeriksaan penunjang supaya kita tahu penyebab dari munculnya gejala diare ini tuh apa gitu. Karena misalnya nih sebagai contoh, banyak kalau orang dewasa itu kan banyak yang keluhannya atau diagnosanya misalnya demam tifoid ya, atau yang dikenal dengan tipes ya dok ya. Nah itu salah satu gejalanya apa, bisa juga diare gitu ya. Nah nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih definisi dari diare. Apakah begitu satu kali ada perubahan dari bentuk feses atau kotoran itu menjadi lebih encer atau menjadi cair, itu sudah disebut diare atau belum. Nanti akan kita bahas seperti itu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ke materi ya dokter ya. Oke. Kita akan buka dulu slide-nya ya. Mungkin di slide yang definisi terlebih dahulu ya yang akan kita bahas ya. Sebentar. Mungkin ada slide yang pertama yaitu tentang definisinya ya. Jadi kalau kita berbicara soal diare ini sendiri, diare ini sebenarnya artinya atau definisinya itu adalah sebuah perubahan dari konsistensi ataupun bentuk dari kotoran itu sendiri ataupun feses dan juga dari frekuensinya. Jadi frekuensinya itu berubah dan juga bentuknya itu berubah. Artinya nggak bisa baru satu kali nih, misalnya datang pasien nih dengan keluhan, dok saya satu kali nih BAB-nya tuh cair. Nah terus tiba-tiba langsung minta terapi gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak masyarakat itu yang kadang-kadang bisa membeli antibiotik sendiri seperti itu ya. Nah itu juga hal yang keliru gitu ya, karena kalau berdasarkan definisinya sendiri sebenarnya diare itu adalah perubahan dari konsistensi dan juga frekuensi. Konsistensinya itu kan bentuk ya artinya ya. Artinya berubah bentuk dari yang padat nih, normalnya kan padat ya feses atau kotoran itu, kemudian berubah bentuk menjadi cair.
ya. Nah, kemudian perubahan dari frekuensi, artinya perubahan dari jumlahnya, jumlah dari BAB itu sendiri, yaitu lebih dari sama dengan 3 kali. Artinya di sini bisa kita notice, bisa kita garis bawahi, kalau baru 1 kali ataupun baru 2 kali sebenarnya belum bisa kita sebut sebagai diare gitu. Dia harus lebih dari sama dengan 3 kali perubahan frekuensinya dan juga berubah konsistensinya, yaitu berubah dari yang padat nih normalnya, dia berubah menjadi lebih cair gitu. Itu kalau berdasarkan definisi. Jadi yang sering keliru di masyarakat itu adalah kadang-kadang, apalagi kalau anak-anak ya, yang pasiennya gitu yang mengalami keluhan itu 1 kali berubah konsistensi dari BAB-nya itu sudah panik biasanya orang tuanya. Udah langsung bilang, oh ini anaknya diare nih gitu ya. Nah, padahal perlu observasi dulu sebenarnya kalau baru 1 kali, karena bisa aja kan banyak faktor ya yang mempengaruhi warna, mempengaruhi bentuk, mempengaruhi konsistensi dari kotoran kita. Itu kan ada banyak faktor. Misalnya saja gampangnya kalau kita mengkonsumsi serat yang terlalu banyak, otomatis dia akan menjadi lebih lunak kan gitu ya. Mengkonsumsi serat, sayuran ataupun buah-buahan gitu, dia kan pasti lebih lunak gitu. Jadi ada banyak faktor-faktor. Nah, tapi ketika dia sudah lebih dari sama dengan 3 kali dan konsistensi ataupun ukuran bentuknya itu sudah berubah, maka perlu kita warning gitu ya. Artinya perlu kita lakukan observasi lebih lanjut, itu penyebabnya apa. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Helda tadi, bahwa memang benar diare itu sebenarnya merupakan gejala saja. Ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk menentukan, karena nanti kita akan bahas dari etiologinya ya. Mungkin boleh digeser ke slide yang satu lagi yang tentang definisi dan juga etiologinya. Nah, jadi kalau kita feedback berdasarkan penyebabnya itu sendiri atau etiologinya, diare itu sendiri ada banyak ya penyebabnya ya. Bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa juga disebabkan oleh parasit misalnya gitu ya, dari rombongannya cacing-cacingan gitu ya istilahnya ya. Nah, itu semua bisa menyebabkan keluhan diare ya. Sambil kita menunggu tayangan slide-nya ya untuk yang definisi dan juga etiologi. Nah, jadi kalau yang infeksi ini sendiri itu kalau pada anak-anak nih, kalau kita berbicara anak-anak itu biasanya infeksi virus nih yang paling banyak penyebabnya. Makanya pada anak-anak itu jangan terburu-buru kita langsung panik nih orang tua misalnya ya, terus langsung misalnya membeli atau mengkonsumsi antibiotik nih. Mungkin nanti untuk tata laksana akan lebih matang dan lebih banyak dijelaskan oleh Dokter Wenti gitu ya. Nah, nanti kita perlu gali dulu nih apakah penyebabnya benar infeksi. Infeksi itu apalagi penyebabnya? Ada banyak lagi rumpunnya. Oh, bakteri kah gitu ya? Apakah virus kah? Apakah parasit kah? Atau banyak hal lainnya yang mungkin menginfeksi amoeba kah misalnya ya, dan lain sebagainya. Atau yang kedua bisa juga karena suatu reaksi alergi. Nah, kalau pada anak-anak kadang-kadang reaksi ini biasanya contohnya nih paling sering kita dengar reaksi alergi susu sapi. Susu. Ya, betul. Akhirnya si bayinya ini diare keluhannya salah satunya gitu ya. Jadi bisa juga disebabkan oleh karena alergi makanan. Atau bisa juga disebabkan oleh malabsorpsi dari makanan. Jadi malabsorpsi itu apa? Mungkin jadi pertanyaan. Nah, malabsorpsi ini adalah gangguan dalam proses penyerapan. Jadi makanan yang kita konsumsi gitu ya, pada beberapa orang tertentu karena beberapa faktor, misalnya contoh misalnya kekurangan suatu enzim tertentu ya, yang kemudian tidak bisa memecah makanan itu sehingga akhirnya muncullah keluhan atau gejala diare pada kasus malabsorpsi. Artinya kegagalan atau kesalahan dalam proses penyerapan nutrisi makanan. Atau bisa juga disebabkan oleh karena efek dari obat-obatan tertentu gitu. Misalnya nih pasien yang menjalani kemoterapi gitu ya, radiasi, kadang-kadang pada obat-obatan tertentu itu dia bisa menimbulkan efek diare, efek samping dari obat-obatan tertentu gitu. Dan ada banyak faktor-faktor lainnya. Jadi nggak selalu diare itu pasti bakteri. Yang banyak berkembang di masyarakat di dalam mindset kita itu kan diare itu kebanyakan bakteri ya, sehingga dikit-dikit biasanya kita langsung beli antibiotik ya, apalagi sekarang antibiotik itu bisa dengan mudah gitu ya didapatkan gitu. Nah, hari ini masyarakat yang menonton diharapkan bisa mengetahui bahwa masih ada banyak lagi, apalagi kalau anak-anak ternyata case-nya paling banyak justru infeksi virus gitu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah sepintas ya kita bahas ya, yang perubahan frekuensi gitu ya, lebih dari 3 kali gitu ya, atau lebih dari 4 kali pada bayi, intinya 3 kali ke atas ya, yang disertai dengan perubahan. Kadang-kadang kalau kita berbicara soal
perubahan dalam frekuensi BAB itu ada banyak yang kita nilai. Mungkin nanti akan lebih jelas juga disampaikan oleh Dokter Wenti. Bukan hanya bentuk, warna juga, bau juga gitu ya. Ada banyak sekali yang kita nilai, terutama pada anak-anak sebenarnya, supaya kita bisa membedakan etiologinya atau penyebabnya itu apa. Nih ya. Jadi kalau kita berbicara tadi dari definisinya itu sebenarnya hampir sama aja ya. Menurut Depkes tahun 2002 itu sebenarnya intinya adalah perubahan dari segi frekuensi dan juga konsistensi ataupun bentuk dari tinja ataupun feses. Nah, di luar dari penyebabnya tadi, kita juga harus mengetahui ada dua jenis sebenarnya diare ini. Ada diare yang bersifat akut dan juga ada diare yang bersifat kronis gitu ya. Nah, diare yang bersifat akut itu diare yang seperti apa dan kronis itu yang seperti apa? Mungkin menjadi pertanyaan nih bagi masyarakat yang menonton. Jadi cuma perbedaannya itu adalah di waktu sebenarnya ya. Jadi kalau akut itu biasanya dia berlangsung beberapa hari atau setidak-tidaknya dia di bawah dari 4 minggu gitu ya. Tapi ketika dia sudah hitungan bulan dalam tanda kutip ya, atau biasanya kalau kronis ini dia sudah hitungannya itu lebih dari 1 bulan, lebih dari 4 minggu ke atas, itu kita sebut sebagai diare yang kronis gitu. Lalu apalagi sih perbedaannya? Nah, biasanya nih kalau yang infeksi penyebabnya entah itu virus, entahkah itu bakteri, entahkah itu amuba, entahkah itu sebuah parasit misalnya infeksi cacing gitu ya, itu dia akan bersifat akut saja. Jadi tidak akan sampai berbulan-bulan pasiennya diare terus gitu ya. Kebayang ya, Kalau diare terus capek banget ya pastinya ya. kita yang cuma berapa hari aja mungkin pernah mengalami keluhan ini, rasanya lelah gitu ya, apalagi yang kronis. Jadi tentu kalau ada pasien dengan keluhan diare yang kronis, itu harus banget kita menjadi pertanyaan, apa sih penyebabnya? Karena itu pasti merupakan sebuah hal yang serius gitu ya, menjadi pertanyaan. Karena kalau dia infeksi, biasanya dia akan bersifat akut. Apalagi nih, misalnya ternyata kita curiga bakteri, kita kasih antibiotik, ya udah dalam beberapa hari aja dia akan biasanya membaik atau akan segera pulih. Tapi jadi pertanyaan nih, ternyata dia berlangsung lebih lama daripada diare akut. 4 minggu berlalu, masuk bulan kedua masih diare juga, masuk bulan ketiga masih juga. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan kan, gitu ya. Nah, biasanya ini adalah mengindikasikan adanya gangguan yang serius. Jadi harus digarisbawahi ya. Jadi artinya ketika ada keluhan yang sudah berbulan-bulan, maka wajib sekali ya untuk memeriksakan diri setidaknya ke vaskes terdekat dulu, gitu ya. Nah, biasanya apa nih contohnya? Kolitis ulceratif atau penyakit Crohn. Mungkin jadi pertanyaan nih, apa nih gitu ya. Iya, apa nih kolitis ya? Iya, betul. Jadi kolitis ulceratif dan penyakit Crohn atau Crohn disease ini adalah sebuah gangguan yang terjadi di pencernaan, tepatnya di daerah usus kita. Ya, biasanya di daerah usus besar nih, gitu ya. Nah, biasanya ada perlukaan contohnya di daerah usus besar sehingga menyebabkan gangguan ya dalam proses penyerapan dan akhirnya memunculkan sebuah gejala berupa diare yang bersifat kronis. Gitu. Oke, baik dokter, kita tahan terlebih dahulu. Nah, pemirsa, menarik sekali tentang tema kita hari ini membahas mengenai diare, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan dokter kita.